anggaran untuk tahun 2002 tidak terlalu melenceng jauh dari rencana awal yang tertuang di RPJMDes. Adapun ada usulan yang belum masuk ke RPJMDes, mungkin kita usulkan kembali Pak, karena terus terang aja sama ya. Seiring berjalannya waktu saya menjabat kepala desa di sektor pertanian, khususnya di RT 2 Sumber Wetan selalu kesusahan air Pak. Ini yang waktu pembikinan atau penyusunan RPJMDes tidak termasuk. Jadi coba saya usulkan, kira-kira masyarakat petani kita, petani Sumber Wetan begitu RT 2 tidak kesusahan air, khususnya untuk dataran-dataran tinggi Pak. Sedangkan sawah yang dulunya tidak ditanami, sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan adanya pompa, otomatis bisa disalai kembali. Coba masukkan pembikinan rumah pompa untuk dataran-dataran tinggi, sehingga warga masyarakat atau petani yang mempunyai area di dataran tinggi tidak lagi ngambil air atau nyedot airnya dari saluran sekunder Pak. Dari saluran sekunder tetap debit sesuai dengan tarif, ditambah lagi dengan debit dari sumber pompa. Ya, tidak termasuk di RPJMDes, tapi ini sangat urgent, maka saya coba usulkan pemulihan ekonomi. Untuk itu coba saya anggarkan lagi Pak, coba masukkan lagi untuk ke BUMDes dengan tahan modal BUMDes. Tapi titik beratnya saya mohon ke ketua BUMDes jangan terlalu ke kemitraan Pak. Jadi kita ke pedagang-pedagang kecilnya coba sentuh. Paling lambat yaitu tanggal 31 September 2021. Hanya karena RKPDes-nya harus berbasis orden, sehingga waktu yang kurang lebih penetapan ada sisa 2 hari bisa digunakan untuk upload dan yang lainnya. Penetapan ini adalah sesuai dengan peraturan Bupati Majalengka nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan RPJMD desa dan RKP desa. Dan KUU karena dilantiknya tahun 19 Desember ya, maka RKPDes-nya dari turunannya RPJMDes adalah tahun kedua ya, sebagai bahan kerangka aturan dan program selama 6 tahun, berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau dulu di tahun 2020 ya, Desa Sumber Wetan berada pada posisi desa berkembang, maka tahun ini sudah ditetapkan naik 1 tingkat lebih tinggi, yaitu desa maju. Ada aturan tentang desa maju terhadap penggunaan anggaran, yaitu harus sudah 60% fisik infrastruktur dan 40% pemberdayaan masyarakat. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Kuku, karena kita ya berada masih pada situasi pandemi COVID, meskipun sudah mulai landai. Ya, maka arah kebijakan pemerintah pusat sesuai Permenes 7 2021 yang menjadikan program nasional adalah pemulihan ekonomi nasional. Nah, sehingga berperan dari indikatornya SDGs yang 18 indikator
mohon bisa untuk dilaksanakan. Apa saja itu? Satu, desa bebas kemiskinan. Ya, bagaimana desa menganggarkan masyarakat miskinnya, sehingga selama kepemimpinan Pak Muhu dari targetnya SDGs yang sudah ditetapkan kemarin, di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai dengan keenam itu targetnya juga harus disesuaikan. Peningkatan kapasitas bumdesnya itu Pak Muhu, ya, ataupun penguatan modal bumdesnya kalau sudah bumdesnya terbentuk dan berjalan. Mengenai BLPDD, Bapak dan Ibu, bahwa tahun depan masih dimungkinkan adanya BLT dana desa, tapi ruangnya mungkin tidak terlalu banyak Pak, ataupun non alam. Nah, sehingga anggarannya untuk PTT maka ya diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyesuaikan untuk target 12 bulan di tahun depan. Kemudian fisik infrastruktur yang boleh dilakukan adalah yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, ya, pemulihan ekonomi. Tadi Pak Guru ada pompa air, ya, misalkan tangan boleh tidak dilakukan. Kalau tadi Pak Guru menyampaikan belum masuk di RPJMD, review lagi RPJMD-nya. Ditambah reviewnya dengan tabungan pilkades, desa sehat. Ya, dari stuntingnya, dari posyandunya, pemberdayaannya, sarana dan lain-lain. Itu. Kemudian bagaimana desa menjadi desa yang meningkat kualitas pendidikannya. Nah, ini orientasinya terhadap peningkatan IPM. Kalau desa punya lembaga pendidikan tahun TK, memiliki bangunannya. Nah, ini kelompok ibu-ibu perempuan yang dari tahun kemarin sudah dilakukan, sumber-sumber saya apresiasi. Pemberdayaan perempuannya sudah berjalan dengan baik. Manusia SDM, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga desa, dan serta kapasitas yang lain, ya, baik kelompok pertanian yang sesuai dengan potensi desa. Informasi ataupun sistem teknologi informasi di desa secara aturan perundang-undangan dari Permendagri dan Perda Kabupaten Majalengka bahwa biaya pilkades itu dari dua sumber, yaitu APBD Kabupaten dan APBD Desa. Bahwa terkait prioritas dana desa tahun anggaran 2022 itu kegiatannya itu adalah pemulihan ekonomi nasional berbasis peran desa dan pemulihan dampak dari pandemi COVID-19 masih ada. Terkait dengan kegiatan Musrembang Desa RKP tahun anggaran 2022 di Desa Sumberwetan ini, Bapak dan Ibu nanti silakan sesuai tadi prioritas dana desa tahun anggaran 2022 untuk bisa mengusulkan kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi nasional tadi. Pompa air atau yang bersifat untuk kepentingan petani dalam rangka kemakmuran petani itu sudah menjadi kegiatan yang bersifat memulihkan ekonomi nasional. Itu sangat baik di samping kegiatan BUMDesnya. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu tadi bersumber dari dana desa, bantuan provinsi, terus juga kegiatan yang bersumber dari bantuan ADD, dana bagi hasil. Itu silakan nanti bapak-bapak tinggal memilah dan memilih kegiatan mana saja yang akan dimasukkan pada kegiatan dana transfer tersebut. Di samping tadi pada mengatakan betul untuk kegiatan PADS-nya bisa mendanai kegiatan proses pemilihan kepala desa yang akan datang. Sehingga ketika ada beberapa kegiatan yang tidak masuk ke dalam dana transfer tadi yang termasuk dana desa, APBD provinsi, kabupaten, itu bisa diusulkan kegiatannya ke tadi APBD kabupaten, provinsi, ataupun ke APBN. Jadi bukan yang bersifat dari dana desa saja, melainkan dari semua kegiatan yang diusulkan yang bersumber dari berbagai dana tersebut. Pembangunan
dilaksanakan tahun ini atau yang ini dilaksanakan untuk tahun ini. Dari sebut dulu taman anak-anak, pembangunan gedung PAUD, pengolahan aplikasi SUDES, SDGs desa, pemberdayaan koperasi PKK, penyertaan modal BUMDes, pemberdayaan bulan Hongkong, PPKM 8%, penanganan bencana COVID-19, SDGs desa, telepon dalam usaha tani, insentif guru, taman anak, perpustakaan desa, penanganan stunting, insentif kader posyandu, gabungan desa, pembangunan Rutilahu 1 unit, pengelolaan aplikasi SUDES, pengadaan website desa, operasional MOI, pelatihan kelompok tani, pelatihan manajemen lintas, peningkatan kapasitas perangkat desa, BLT dana desa untuk 22 KPM, TPT Sumur Balok 2002 pembangunan yang sudah menyaring dari masyarakat dari tokoh yang akan direncanakan tahun depan. TPT Jalan Kalimati Blok Pulau, kantor BUMDes, pasar desa, PJU desa, pompa listrik atau rumah pompa, rambat beton, blok Sibatok, rambat beton, blok Sumur Situ. Itu untuk rencana pembangunan 2022. Ibu-ibu pos KB untuk diusulkan untuk pelayanan KB sama insentif KB-nya itu MOW sama MOP sama implan. Nanti kan dari desa. Pakai masukan dulu. Yang pertama yang saya tahu itu dalam surat undangan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Artinya kan di sini ada musyawarah gitu. Cuma tadi langsung sudah dengan pengesahan setelah Pak Ulis memaparkan gitu loh. Yang perlu saya koreksi, ini masih pakai masukan ya. Artinya begini, kami menerima undangan itu dari BPD, yang mengundang kami masyarakat datang ke sini itu dari BPD, tapi BPD-nya itu tidak pernah muncul gitu toh. Pengesahan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Ya kalau misalkan masalah pengesahan di undangannya ya pengesahan perencanaan pembangunan desa. Kalau musyawarah mungkin kami dilibatkan untuk bermusyawarah apa yang perlu dibangun, apa yang perlu dikaji. Itu tentunya ini menyikapi masalah undangan saja. Terus yang kedua, tadi Pak Ulis itu memaparkan rencana kerja yang sudah dilaksanakan dengan rencana yang akan datang. Kalau pemikiran saya secara pribadi, mungkin secara pribadi ini ya, artinya kami di sini bukan dianggap patung, Pak. Kalau Pak Ulis memaparkan kayak gini, semuanya laporan tentang A sampai Z, itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya nggak tahu apa laporannya, gitu toh. Tapi kalau nggak sebelum rapat ini dimulai dari pihak desa sendiri, ini masukan Pak Guru punten ya. Artinya dari pihak desa sendiri juga, kalau tidak membuat slide atau misalkan ada OHP atau yang lain, kami tuh diajak berbicara, diajak menelaah gitu toh. Misalkan ada yang sudah pembangunan ini anggarannya sekian, menghabiskan dananya sekian, kami melihat gitu toh. Yang sudah lagi menjalankan proyek ini anggarannya dari mana, dari dana desa atau dari kabupaten, sudah sekian gitu toh. Cuma nggak dalam bentuk laporan. Saya yakin Pak Waka juga nggak akan ingat apa yang tadi diucapkan oleh Pak Ulis. Karena Pak poinnya banyak Pak. Terkecuali Bapak itu menjelaskan bahwa RKP tahun yang sedang berjalan itu sedang menghabiskan dananya sekian, yang belum sekian. Itu pasti nominalnya ingat. Laporan secara otentiknya mumpung masih ada di Musrebang ini. Terus yang kedua, rencana yang akan berjalan apa saja, misalkan kayak tadi, misalkan salah satunya rumah pompa, dianggarkannya berapa, anggarannya dari mana,
Karena apa, semuanya sudah fix kan, semuanya dalam nanti bentuknya ketok palu gitu tuh. Ini mas semuanya masukan, itu adalah masukan yang dari kami, karena kami di sini juga diundang itu bukan hanya untuk menyaksikan pengesahan. Tentunya kami juga sebagai masyarakat ikut berpikir, ikut bersumbangsi untuk kemajuan desa kita ini. Apalagi kata Pak Camat bahwa desa kita ini sudah kategori desa maju. Ya tentunya ya pelayanannya juga harus lebih maju. Jangan seperti yang sudah-sudah, kayak belum zaman teknologi saja kan sekarang. Sudah ada proyektor, sudah ada OHP, apa segalanya kan kayak gitu. Tolong disikapi ya polisi. Selanjutnya mungkin masalah usulan yang akan datang. Pertama masalah BUMDes. Yang kedua arahan dari Pak Camat bahwa perlu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Sekarang yang sudah jelas kata Bu Asmirah tadi, di kita itu sudah ada mesin jahit 10. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai mesin jahit ini hanya sebagai pedetan gitu tuh. Bagaimana caranya kembangkan? Apakah perlu mengadakan misalkan guru untuk melatih mesin apa, melatih untuk menjahit masyarakat? Terus dananya dari mana? Dianggar setelah misalkan masyarakat kita sudah SDM-nya sudah mampu, apakah perlu dilibatkan ke BUMDes sehingga kita bisa menghasilkan produk yang hasil yang akhirnya menjadi PAT desa gitu tuh Pak. Tuh. Itu yang harus perlu kita rencanakan. Jangan hanya dalam satu titik aja Pak. Yang sementara fasilitas yang ada hanya kita jadikan pedetan saja gitu tuh. Bahwa bukti bahwa desa ini sudah menerima bantuan tapi oleh kita tidak dimanfaatkan. Mungkin itu saja Pak. Pak Camat ngomong sehat, hebat. Tapi ternyata di blok saya air masih genang 1 minggu. Bayangkan minta pemikiran Bapak, minta pemikiran Bapak supaya air ini lancar pembuangannya tuh Pak. Ini minta pemikirannya Bapak. Coba Bapak, masyarakat harus sehat. Sehat bagaimana Pak? Hujan kemarin saja tergenang. Pos KB tahun-tahun sebelumnya belum teranggarkan. Makanya begitu Ibu serta anggota adalah kecamatan sangat susah. Paling juga ya kebijakan dari pribadi Pak. Makanya saya kan dipuaskan juga pelatih Pak Guru kayak kalau saya undang, alhamdulillah saya ingat, maksudnya insya Allah Bu untuk depannya untuk pos KB coba kami anggarkan di bidang kesehatan. Cuma bahasanya mungkin tidak insentif, tapi apa berupa kegiatan atau apa nanti kita dengan pedagang desa. Ya, siap. Itu untuk buka segera. Untuk Pak Bambang, terima kasih atas usulannya, atas masukannya, atas sarannya. RKP desa itu adalah kepanjangan atau penjabaran dari RPJMdes. RPJMdes desa sudah kami bentuk waktu awal-awal pemerintahan selama 6 tahun ke depan. Jadi ini adalah penjabaran atau artian tahapan mana yang akan kita garap untuk tahun 2022 tidak terlepas jauh dari RPJMdes. Adapun untuk usulan ya enggak, asal usulan itu sesuai dengan prioritas dari Kemendes, semacam Buasmira, usulan bagus bidang kesehatan. Terus mungkin tadi juga saya mengusulkan adanya kompensasi itu untuk penguatan ekonomi. Untuk BUMDesnya juga saya silakan bisa diadakan lagi. Untuk Ketua BUMDes fokusnya dalam kemitraan. Masyarakat yang lain juga sama ingin menikmati adanya BUMDes. Jadi semua masyarakat juga sebisa mungkin bisa tersentuh, bisa terlayani dengan adanya BUMDes. Untuk Pak Asam, perlu Pak Camat dan Pak ketahui bahwa di blok Sumur Sindu berbatasan dengan Dagasari di sekitaran Buyut Prima itu kalau hujan sering kebanjiran Pak Bu. Untuk tahun sekarang, anggaran tahun sekarang Pak saya sudah alokasikan dari bantuan provinsi, Banpro yang kisaran kurang lebih 71 juta belum terpotong pajak.
kami akan bikin saluran Pak, saluran drainase bikin. Yang tadinya tidak ada saluran, rencana saya akan bikin. Baik dana desa dari pusat ataupun dari provinsi Pemprov ataupun dari ADD ataupun dari PAD ataupun program ini harus diusulkan ya di luar kewenangan desa tapi penting bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu memang diberi ruang bahwa yang prioritas dari usulannya banyak di RPJMD itu ini untuk tahun 2022 itu Pak, A, B, C, D dari kegiatan fisik infrastruktur, dari pembinaan masyarakat, dari pemberdayaan masyarakat, dari bidang pemerintahnya Pak. Itu. Jadi maksud musyawarah itu tidak memasukkan usulan baru di luar RPJMD-nya yang sudah ditetapkan, tetapi Bapak Ibu didorong untuk mengambil prioritas menyesuaikan dengan pagu indikatif anggaran tahun 2022 Pak. Nah maksudnya seperti itu. Apa yang akan dijadikan prioritasnya? Nanti yang memimpinnya Pak Ketua PPD. Ini biar nanti meluruskan. Nah sehingga kalau musyawarah desa ya tahapannya seperti itu. Yang kedua pada kegiatan penetapan ini memang tidak harus dibahas. Ya apa yang sudah dibangun tahun ini karena ada realisasi APBD semester 1 dan semester 2 Pak. Itu. Nah, jadi itu mah pembahasan yang tadi perlu disampaikan ada di pembahasan realisasi APBD semester 1 dan realisasi APBD semester 2 di bulan Desember atau yang namanya di akhir tahun ya kan ada laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahunan. Rencana pembangunan desa tahun 2022 yang intinya adalah satu TPT Jalan Kalimati Blok Pulau, yang kedua pembangunan kantor BUMDes, yang ketiga pasar desa, yang keempat PJU desa, yang kelima pompa listrik atau rumah pompa, yang keenam rapat beton blok Sibatok, yang ketujuh rapat beton blok Sumur Sindu, yang kedelapan insentif Subkabe. Setelah melihat pemaparan ini menetapkan dan mengesahkan rencana kegiatan pembangunan desa tahun 2022. Itu saya tetapkan.